peternakan, sawah ladang. Dzalika mataul hayati dunia. Yang 6 ini hanya perhiasan hidup di alam dunia. Kepada Allah kalian kembali. Masih bersama kami di sini di Siraman Kolbu bersama Mamah Dedeh. Tanya Mamah yuk. Ayo. Pergi berlibur ke Yogyakarta. Pulangnya dapat kenangan berharga. Karena serakah soal harta. Banyak yang rela meninggalkan keluarga. Nggak cakep, ibu nggak cakep. Apakah tidak berbicara tentang diri sendiri? Diri sendiri. Tentang orang-orang yang mirip diriku. Harta membutakan orang yang kucinta. Silakan Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innul qulub bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maud. Wa salawatullahi wa salamuhu ala sayidina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumidin. Siapa yang pengen jadi orang kaya? Ngajong. Saya. Normal. Beneran. Anda lihat tuh sampai batuk nih. Anda lihat dalam Ali Imran 14. Zuyyina lin-nasi hubbus shahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal halmu samawati wal an'ami wal has dzalika mataul hayatid dunya wallahu innahu husnul ma'ab. Dijadikan kecintaan pada pandangan manusia. Manusia normal siapapun dimanapun kata Allah pasti menyukai 6. Cowok suka cewek, cewek suka cowok, suka dengan anak-anak, suka dengan kekayaan emas perak, suka dengan kendaraan, peternakan, sawah ladang. Dzalika mataul hayati dunia. Yang 6 ini hanya perhiasan hidup di alam dunia. Kepada Allah kalian kembali. Apa makna ayat ini? Raih itu yang 6. Tapi mikir cara meraihnya. Apakah di jalan yang Allah ridho atau tidak? Kita lihat ayat yang lain. Alhaakumut takasur. Apa artinya? Bermegah-megahan dengan harta yang banyak. Hatta zurtumul maqabir. Sampai masuk ke lubang kubur. Manusia bangga dengan kekayaan. Rasul mengatakan, kalau ada orang punya 1 gunung emas, dia tidak akan puas. Minta gunung emas yang kedua. Dikasih gunung emas yang kedua, belum puas. Minta gunung emas yang ketiga. Dikasih gunung emas yang ketiga, terus minta fiturob sampai dikubur dalam tanah. Makanya kata Allah bermegah-megahan. Dengan harta yang sangat banyak. Megah, bangga, gue gitulah paling kaya. Punten. Contoh, ibu beli motor model baru. Pergi ke Majelis Taklim dari Cengkareng. Wih, parkir depan pintu keluar dari Majelis Taklim. Begitu keluar udah mikir, saya keluar taklim duluan biar orang tahu. Yang digas-gas gitu mah. Ini nyata. Ada. Motor baru ya Bu. Bangga. Ini yang disebut alhaakumut takatsur. Hati-hati. Kita memang diperintahkan oleh Allah untuk bekerja. Jangan tinggal diam untuk mencari harta yang dibutuhkan dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan. Tapi harta ini bukan buat kebanggaan. Niatkan, ya Allah saya punya harta buat membantu orang yang perlu bantuan. Buat menolong orang yang perlu pertolongan. Buat meringankan beban orang yang keberatan. Memberikan nafkah kepada keluarga dekat, keluarga jauh, seluruh keluarga yang dekat. Ya Allah mohon kepadamu ya Allah. Bukan buat dengan kebanggaan. Ya Allah beli gelang 3 cm, 3 cm, 3 cm. Akhirnya sampai diketek. Cincin tiap jari. Akhirnya jadi aneh. Jangan Anda anggap wajarlah gue yang capek. Kalau Allah tidak berkehendak tidak akan terjadi. Jangan kita hanya sebagai pengumpul harta. Kecelakaan. Bagi orang yang lalai dan numpuk-numpuk harta.
Masya Allah, mereka mengira dengan harta yang menumpuk membuat mereka bahagia. Kalla, sama sekali tidak, kata Allah. Tidak akan bahagia. Bahkan yang namanya harta yang menumpuk tadi nanti menjadi azab buat mereka. Menjadi api hutomah. Allah nanya, tahukah kalian api hutomah? Kayak kita nggak bakal bisa jawab, Allah yang menerangkan. Api hutomah, api yang nyalakan jebur langsung ke hati manusia. Manusia yang numpuk-numpuk harta tadi kayak kambing guling, Pan. Diikat di tiang yang panjang, depan, belakang, kanan, kiri ditutup, jegur api hutomah dinyalakan. Ya Allah, persis kayak kambing guling. Gitu panas. Makanya Gosong. jangan kita numpuk-numpuk harta hanya buat kebanggaan. Anda bayangkan, diikat di kayu yang panjang, disimpan di suatu tempat, depan, belakang, kanan, kiri, ditutup, dinyalakan api, jelegur panasnya api, begitu nyala masuk menghunjam ke dalam hati kita. Betapa panasnya api tadi. Ya. Itulah ancaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang bangga dengan harta mereka. Ya. Yang berlomba-lomba cari harta hanya untuk kemegahan dunia. Tumpuk terus. Numpuk aja nggak mikir orang. I'lamu annamal hayatad dunya. Anda lihat Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatad dunya laibun walahun wa zinatun wa tafahurun bainakum bil amwali wal aulad. Ketahui oleh kalian, harta kekayaan, anak turunan hanya perhiasan hidup dan dunia. Hanya permainan, hanya fata morgana yang melupakan kalian. Di antara kalian bangga dengan harta dan anak turunan. Nggak mikirin akhirat. Bangga dengan harta, bangga dengan turunan. Kata Allah ini hanya permainan. Kita sering melihat orang yang meninggal, sering melihat bagaimana kenyataan habis dikubur, ditinggalin sama keluarga, ditinggalin sama harta. Yang ditinggal cuma amal. Yuk saya mengajak Anda, amalkan harta yang Allah titipkan kepada kita di jalan yang Allah ridhoi. Mana yang mutlak milik kita? Punten. Makanan yang kita makan sampai besoknya ampasnya dibuang. Betul nggak? Makanan yang di tangan aja belum tentu milik kita. Jadi kalau kita tentang harta, lihat ke bawah, ya Allah, alhamdulillah. Sekian. Sementara mereka cuman setan dibalik soal harta, lihat ke atas. Di balik mata kita oleh setan. Makanya jangan sampai harta kekayaan membutakan mata kita. Kita wajib bersyukur, simpan harta di tangan, jangan di hati. Sadar, bukan milik saya, hanya dititipin. Makanya kalau saya itu istilahnya terima kasih, terima kasih, Betul. terima kasih gitu. Masalahnya, yang diterima sabarha, nu dikasih sabarha, jawab. Sakitulah. 1%. Makanya saya mengajak zakat 2,5%, sedekah minimal 30-50%. Nggak bakal miskin, cobain kalau nggak. Nggak habis tuh harta. Tuh, diganti dari arah yang tidak pernah kalian. Nah, itu yang saya belajar dari Mama. Alhamdulillah, Mama. Mantap. Wajib. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita menerima juga. Kayaknya manusia beli makanan satu restoran bisa dimakan dalam satu waktu? Nggak bisa. Mudah-mudahan kita bisa melakukan hal itu semuanya. Nikmat ketika kita bisa berbagi sama ya. Betul. Kebahagiaan bisa meringankan beban orang. Insya Allah. Oke, kalau begitu kita juga harus berbagi waktu. Ini waktu sudah habis. Waktunya untuk bertanya. Oke, tapi sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo.